Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kebetulan hari ini kami berada di pondok rumput laut. Di dapur rumput laut di Pondok Mahata, Pondok Kacang ya. Ini udah base campnya di rumah Bu Wanti. Cuma sayang hari ini memang cuaca sangat ekstrim, jadi banyak sekali pohon-pohonan yang banyak yang mati. Atau buah-buahannya juga tuh banyak sekali. Berarti ada pohon durian juga. Ada tebu juga tuh. Ada pohon asem, karendong. Ini cuacanya sangat ekstrim ya, seperti ini jadinya. Tapi harap dimaklumi. Ternyata ada asemnya juga tuh. Sekarang kita lagi nunggu teman datang. Jadi kalau orang kreatif mah beda memang ya. Selalu manfaatan yang ada di sekitar ada. Apa? Saya jadi makan kunyit yang muda enak bener. Masya Allah. Udah ditaruh di tangga kan? Iya, balik back to nature. Orang dibilangin, karena suami saya gini, itu kamu kenapa giginya kuning-kuning gitu? Memang kuning. Mau disambut ini. Iya. Bagaimana beli kuliku? Harus pakai beras dulu. Kita makan sebelah. Cuci double. Masukin ke dalam aja deh. Masukin ke dalam biar aman. Udah di double di luar aja, Bu. Saya mah di luar aja biarin lah. Belum pada nongol. Ini kata Bu Wanti, ayo kita sambut. Karpet merahnya belum hadir. Iya. Dekat ya rumahnya ya? Enggak jauh. Di Kreo sana. Petukangan iya. Bingung. Jalan. Padahal Bu Emil udah bolak-balik. Tahun ya, Beb. Emang lupa inget. Alhamdulillah. Sama masuk di sekolah kan tinggal di manis. Kita jalan ya. Udah gitu kan dia waktu kayak gang-gang gitu malah kita udah dulu. Berarti sekarang kita menuju santapan pembuka. Santapan pembukaan dulu ayo. Iya, pembukaan pertama. Enang, Neng. Enak. Siapa sih namanya, Neng? Aku namanya Anissa. Oh, Anissa. Kelas berapa? Udah kuliah, Oh, udah udah lulus. kuliah. Ini di videoin dulu ya, yang makan ya. Lahap kan? Bu Emil lahap kan? Mantap. Bu Siti? Alhamdulillah berjari. Mantap. Nah ini nih, berarti ini Sarapan, karena suruhnya belum sarapan. makanan pembuka ini. Mukanya udah ada penuh. Iya, kalau kesini kadang-kadang dikasih sop. Apa beda? Sampai ntar. Saya mau beli garam krosok dah. Teman-teman semua, ini kita mau bikin nasi rumput laut. Ini rumput lautnya yang masih kering. Kemudian ini yang sudah direndam sehari semalam. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang udah di blender. Kemudian ini yang sudah di blender. Pakai air tidak? Iya. Oh, pakai air. Gunakan air dikit. Berarti sudah di blender. Ini disimpan dulu di kulkas. Enggak, di mana aja boleh. Ukurannya berapa ini? Sebungkus Nanti kita- ini? Enggak. Enggak. Nggak pakai ukuran, kenyangnya. Sekarang bahannya beras, bukan nasi, beras. Masukin Bu Nah, ini. Nah, Ini diiris dulu. Ini bumbunya? Itu untuk nugget. Oh, lain. Enggak pakai bumbu. Ini Bu diiris-iris. Sotoy. Nah, Pisaunya belum ada. Ini beras dimasukin Berarti- yang blender apa yang ini? Belum. Belum. Gede-gede berarti untuk memasak nasi rumput laut yang tadi dipotong-potong seperti ini. Pagi Bu. Kalau saya, nah ukurannya segini cukup. Kalau untuk 1 liter, Ini berasnya berapa? 1 liter. 1 liter. 1 liter rumput lautnya kira-kira segenggam. segenggam. Ya, Oke. seperempat. Kilo ada nggak? Nanti Ibu kalau pengen semakin banyak itu justru semakin bagus. Bu, saya lagi riset obat tiroid loh Bu. Oh iya. Gara-gara Bu Emil. Ternyata Bu Siti juga. Ibu juga. Ini nih Bu, saya nih. Ini makanya kemarin Capek sih, kalau capek itu. Oh iya, sering sampai ke banget nisuk. itu cepet banget capek. Capek nyesek juga. Oh gitu. Nih. Mana? Sama kayak saya bener nih sama. Iya kan? Oh iya. Ini saya disuruh operasi. Saya Kemarin juga udah ke dokter bedah, saya nggak kemarin berani. tuh Bu saya ke Fatmawati. Udah tuh daftar lah. Suruh nunggu dong 20 menit. Jadi Terus yang dipanggil. namanya ibu-ibu kalau masak nasi rumput Saya laut pikir- berarti banyak banget topik yang akan dibicarakan ini ya. Apa aja nano-nano. Saya pikir ya dipanggil Punya, saya ke dokter. Katanya gini. Tiroidnya mana? Bu, Oh nih ya. dia tiroidnya beda Bu di bawah. Kata dokternya penuh. Jadi rumput lautnya cukup segenggam saja, dipotong kecil-kecil. Kemudian Dicampurkan dengan beras. dicampurkan Yang dengan sudah beras. dicuci kan?
lalu diaduk. Jadi teman-teman nih ya, berasnya sudah dicuci ya. Tinggal ditambahkan air. Bu, ini airnya Bu. Maaf. Oke, tinggal air, makin air, tambahkan air. Air kira-kira segelas. Enggak. Ukuran ya sejari, Oh, sejari. Biasa kita masak nasi. Iya. Ini kasih teri enak banget ya. Ya, cuma liwet bukan nasi biasa. Kurang kali Bu. Enggak apa-apa ya. Mesen doang. Ini Ya. kan sebetulnya kalau kita pakai gini, padahal kan Iya. di sini ada takarannya, kenapa juga pakai telunjuk? Ya, kadang-kadang ibu-ibunya Biasa malas sugesti liatin. perempuan. Kalau saya suka jadi Karena kekal ya. Udah segitu. Ada di Ayo. saung, kenapa udah ada di Dah. sini aja nih kucing? Tinggal Tutup. tutup, cetrek dong. Mana cotok ini sampai. Kita tunggu sampai dia cook Di sini naruhnya. and Mak, kasih warm. sendok. Ya, Kita tinggal. tunggu sampai masak ya. Iya, sekarang bikin nugget. Ayo Ma ajarin nugget. Ayo, Ma. Berikutnya kita mau membuat nugget ayam. Ini ayamnya ukuran berapa Ma? Ini ya? Ayam 1 kilo. 1 kilo. Berarti filet paha. Dada ya. Kalau filet paha. Yang enak memang filet dada. Iya. Mm-mm. Karena itu Bu, nanti banyak itunya lemak. Iya. Tadi kan. Sebelum di blender, berarti kita potong-potong dulu biar memudahkan proses pemblenderannya ya. Terus siapa yang Bumbu-bumbunya, itunya. bawang putih, Ada ini yang bawang merah, bawang bombay, plus lada, pala. Nanti bumbunya harus diulek dicampurin. Oh, ini diulek ya? Diulek dulu. Oh, diulek aja. Baru dimasukin. Kalau ini nggak usah di. Teman-teman Tapi nanti ini jadi rata. kita mau ngeblender, mau ngulek. Pertama kepala dulu. Kepala ukurannya satu saja, satu biji saja. Biji Kemudian bawang 10 suing. bawang putih banyak juga nggak masalah. 3 biji cukup ya Bu. Bawang merah 3 biji, Bu. Bawang putih 3 biji. Oh, jadi Karena lebih banyak bawang putih ya? Iya. Oke. Bawang putih. Merica Bu. Mak, merica mana Mak? Itu tadi di plastik. Nah, iya. Enggak ada yang videoin, gue lagi ngulek. Bu Siti Aisyah mau ngulek. Yang pertama adalah pala. Ngulek pala. Pala Dulu yang satu, keras. satu ya. Kemudian bawang putih, bawang putih 10. ada 10 siung. Plus lada, bawang merah jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Sendok teh ya? Iya, cukup 3 saja bawang merahnya. Plus bawang bombay. Oke. Sama potong-potong. Berarti orang yang jiwa-jiwa perjuangan jadi nguleknya canggih. Jiwa suka makan. Yang akan dicoper ayam 1 kilo yang sudah dicincang atau diiris, Bumbu kemudian semua bumbu masuk, yang gula, dihaluskan yaitu lada, bawang putih, bawang merah, pala 1, rumput laut, roiko 2 bungkus, garam, gula 1 sendok, kemudian telur 1. Nah, sekarang kita siapkan untuk dicoper oleh mamanya Anis. Kita masukkan, ditambahkan air sedikit ya biar mudah untuk mencopernya. Maklum kan dagingnya. Sudah. Tapi yang ini, yang untuk bumbu yang tadi buat dikocak-kocakin. Coba aja tadi. Bukan udah tadi. Iya, ini dia. Enggak, ini perlu, Bu. Ya kebanyakan nggak ini, jangan. Gimana sih? Di sana aja. Di Bisa. Oh, Bisa. Maklum bukan pegangannya. Oh, ada bunyi. Iya, Bukan sampai klik. Tahu. keluar langsung kita kasih ini. Bum. Langsung kita kasih sabun. Setelah di blender, kita tuang adonan yang tadi ke dalam wadah. Nih, sini. Ini saya Kita sendok. tuangkan. Ini buat mengikat saja. Pacar. Bilang pacar. Pacar di depan. Bisa dicabut. Nah, Iya, ya Allah. Keruginya. Jadi kurang air dikit aja gitu. dikasih air Air dikit ya. Ini masih kental ya? biarin aja itu baju. Kak, ini kebanyakan. Oh, itu kebanyakan. Enggak, itu kebanyakan. Iya, sini. Iya, Pak. Kayaknya harus langsung ke belakang deh, Pak. Iya. Sini. Sini, Bu. Sini di pojok, Bu. Kalau mau belajar sini, Bu. Lagi Mari. aku mau ngaji di Bulurah. Nah, makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kau udah kesini mah. Iya, Saya kira enggak kemarin. Bu Siti udah keluar tuh bahasa sininya. Aduh. Keringetan. Orang kemari ya? Enggak. Udah keluar.
berarti lanjut. Ini nugget Nugget, rumput laut ya, Bu. rumput laut. Jadi baunya Bau rumput laut. bau kayak pantai. Berasa pantai dong. Aduh, Bau itu Bu. Yang penting nantinya enak. mudah-mudahan rasanya Saya ngerasa bau aroma bawang putih. Bawang putihnya banyak. Bawang putihnya Ada Kayaknya sedikit iya, aja. biar itu kayaknya biar Biar, iya, menyamarkan bau pantai Rumput tadi. laut. Mm-mm. Dari pagi Bu Siti. Dari pagi. Saya yang dari jam Bu 10. Siti, Baru nyampe apa? Bu Siti jemput saya dulu Bu. Belakang dulu. Oh iya. Maaf gelasnya beda berdua sama bapak. Maaf ya Bu, gelasnya Iya, beda. dia udah tahu jalan berkali kali kemari. Masih nanya-nanya orang Bulan, dulu. saya juga muter-muter. Tuh kan. Lah kan saya kesininya berapa tahun yang lalu. Nah, loh. Saya kagak inget dah. Tinggal campur terigu ya. Sagu. Oh, iya, sagu. Sagu, 3 sendok. sagunya nggak banyak 3 sendok. tiga Cuma sendok buat ngikat makan. doang ya. Iya. Bu Siti ini deh, masih dalamnya banyak. Berarti tinggal dikukus. Apa ya? Sendok. Hati-hati. Pakai sendok kok. Iya. 3 sendok. Ini sagu singkong apa sagu apa? Sagu. Ibu yang bikin? Tuh kan. Kali ibu yang mokap-mokap teh ya? Enggak. Enggak. Tanya bener kali emak nih. Ini yang mokap apa yang tadi dulu? Yang mokap kita bikin memang sengaja nyimpen Bu, tapi bukan pakai mokap. Iya. Oh. Enggak Bu, bukan. Oh, Soalnya bukan. Kalau mokap kan beda. Ini saya kebetulan punya 1 karung tuh tapioka. Tapi apa bikin sendiri? Bener ini mokap. Aduk-aduk. Mak, emak, Kalau mokap kenapa? nggak boleh kurang bagus. Oh gitu ya? Mak, Oh. mokap untuk lain lagi ceritanya. Mak ini sagu yang di situ di karung. Aduh, bismillah. Kalau mokap, Iya, yang karung. oh yang di karung. Apa Bu? Berarti benar. 3 sendok Bu. 3 sendok Bu. Ukurannya jumbo. 3 sendok. Iya. Ini di rumah nggak bakal ketawa begini kan ya? Tawa lah saya. Kalau di rumah mau Nggak ada temennya. cemberut Bu, karena kecapean sendiri nggak ada yang bantuin. Iya benar. Satu. Cici, Toro. Taro, telur, ah, sisi maning, Kurang penuh. wis. Dikit dah. 4. Oke, sekarang dari 1 kilogram ayam ini cukup tepung tapiokanya 4 sendok makan. Hanya untuk mengikat saja. Kayaknya masih Dari ganti. nggak perlu air kayaknya Bu. Ini Bu udah lembek tahun ya Bu kayaknya. Ya udah. Tapi ada minyaknya jadi. Soalnya ada kan tadi udah langsung ini. Nah, kalau ibu bikin sesuai selera ya, tapi yang jelas kalau ibu mau ngasih kayak jamur gini jangan diaduk bareng jadi hancur banget. Maksudnya Oh, jadi belakangan. belakangan aja. Yang penting kelihatan bahwa ini pakai jamur. Rumput Misalnya laut buat ya kan udah hiasan lah ya. duluan. Iya, itu rumput laut juga ada. Buat topping kali ya? Biar kelihatan bahwa ini ada jamur. Enak kok. Berarti nanti saya mau praktekin. Di toppingnya dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Terakhir aja. Rumput lautnya bungkusnya berapa Bu Anti? 15.000. 15. Saya minta 2 ya ntar ya. Direndam sehari semalam. Minta Bisa beli. Beli, garamnya 5 Bu. Beli Bu Sisi. Tenang. Sekalian beli ya, Mas. Ini nggak kurang kenceng lagi bu? Enggak. Kalau saya sih sagu. Iya sagunya. Kalau saya sih cukup bu. Kalau lebih enak lebih baik. Maksudnya lebih enak lebih banyak. Lebih kenyal, lebih Iya, banyak maksudnya bahannya. Kalau orang yang untuk jualan sagunya ditambahin, airnya biar ditambahin. itu biar encer. Biar lebih Iya, banyak. lebih banyak hasilnya. Jadi biar Pakai ayamnya prinsip banyak. ekonomi kalau untuk jualan. Udah nih Bu tunggu sini. Udah dikasih minyak Bu. Udah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Jadi kalau urutannya sudah itu dulu. rata, Udah berarti dimasukkan Saya ke kira dalam dicetak loyang. dipulung-pulung satu-satu. Iya aku pikir. Ini namanya hemat energi, hemat biaya. Nanti dikukus dipotong-potong berarti ya Bu? Iya. Itu dipotong-potong. Kan ditepung panir. Baru ditepung Ini tebel panas. banget bu, lama nggak mateng? Enggak, 1 jam udah matang. Kan daging ayam Bu, cuma dikukus. Itu kalau dikasih apa itu atasnya apa? Topping. Topping yang Boleh, lain. topping keju. Boleh, tapi nanti bu. Tapi ntar nggak Kalau udah matang. Kurang tuh bu. Enggaknya kan ini biar bagi dua dulu. Biar Oke. rata sama bagi banyak. Enakan bikin sendiri bu. Kalau saya sih lebih, saya mah tape aja bikin sendiri. Pakai singkong. Ya udah beli raginya dah. Mak, Ntar aja kalau mau pulang. Oh, Ini kan ada udah nggak? Beli kita minta aja.
Mak, Kalau sama Bu Wanti mah nggak bakal dikasih kalau beli, pasti dikasihnya buat ntar dibawain Lagi. pulang. lagi capek singkong ada. Ragi tempe ada gak? Habis. Nggak Ada. Hah? Ada. Oh ada, tapi udah lama nggak dipakai. Kalau yang pahit dong. Takutnya Warnanya bagus. berubah warna. Jadi Bukan hasilnya yang tape, kurang bukan bagus. yang tempe. Yang tempe. Oh, sering saya bikin tempe dalam sini. Mak, ragi Iya. tempe ada kan? Aku nggak bisa Semua kalau ragi saya tempe. Aku pernah bikin tempe daun singkong Berarti sama Bu Wanti untuk waktu adonan kesini. tersebut jadi 2 loyang. Ukuran berapa nih loyangnya ya? 10 kali 20 kayaknya. Iya, 10 20. 20 kayaknya. Apa itu? Tapi kalau lo yang bundar bagaimana? Boleh, tapi kan nanti Bu ngirisnya lucu amat. Dibelah-belah. Iya, yang kotak lah Bu. Iya. Murah-murah. Pinggirannya murah. itu. Udah yang lo yang ada aja. Pakai aluminium. Pakai foil itu juga aja iya bisa. aluminium foil. Iya ya. Kalau nggak pakai plastik. Udah potong-potong ya. Plastik udah plok. Ada sendoknya tadi mana ya, Bu? Sendok. Buat sendok mau Kalau langsung bersihin ininya. dibungkusin, Iya. Gak apa-apa. matang nggak? Matang. Pakai daun. Mak pinjem Iya, sendok dah, pakai Mak. daun. Saya juga enak nyoba aja. pakai daun. Oh, udah nyoba. Iya. Saya bikin ekado juga pakai daun. Eggroll pakai daun. Pakai daun. Ada 2 loyang. 2 kilo ya, sekilo ya. Sekilo lebih berarti 2 kilo lebih lah. Iya, Dah. 1,5. Karena Nah, air, 1.500 gram. laut, telur. Ini saya langsung bikin. Berarti- Kalau jual berarti kan ini kita modal ayamnya 50.000. Kalau katakan bumbunya 70 Ini ya. ayamnya organik. Berarti loh, ini Bu. harus 100. 100. Berarti ini airnya habis ya. Bisa 80. Berarti ini Sama udah tenaga mangga sama siap ini. eksekusi untuk dikukus. Siap. Let's go. Siap. Nah, siap. Jadi air dididihkan dulu, Panaskan dididihkan. iya, dididihkan. Kemudian kita masukkan adonan yang sudah di loyang. Tutup. Kita tunggu sampai Minyak tadi nggak dihitung Masak. berapa? 3 sendok. 3 sendok makan. Ikutin. Masih ada. Bagusnya orang pakai kudung. Berarti ini udah kumpul semuanya. Bapak nggak pakai kudungan ya? Ya, nyamain aja. Kamu tadi rencana mau jalan foto Ya, itu kira daripada sesuai ribut. Mau deh. map mau Polres. Berarti kita pulangnya lebih cepat, Pak. Enggak tahu. Lurus aja tuh nanti. Nanti nggak masuk ke ABSD. Udah siap. Oh, ini kok nggak dipotong-potongin nih? Potongin dulu dong. Biar awet, biar awet. Oh, gitu. Biar awet. Kalau dipotong nanti nggak awet. Nggak awet ya, Bu. Boros. Kalau di Kan keuangan KUB Kepesang dari mulai bulan Juli sampai September. Sebetulnya Oktober ada, tapi ada nanti di laporan di sheetnya tuh ada di HP udah bisa dibaca, nanti kita buka bareng-bareng. Yang pertama itu membicarakan agenda keuangan KUB dari mulai Juli sampai Oktober. Kemudian juga mungkin membicarakan penggunaan investasi yang udah terkumpul ya Bu Wanti, nanti ke depannya kita mau pengembangannya apa. Ketiga mungkin bagi tugas atau untuk pengurus inti nih, job desk-nya ini kita apa aja, karena kan sampai hari ini kita belum sempat membicarakan ya Pak, apa aja sih yang harus kita lakukan. Terus ke depan kita mau bikin program kerja apa. Jadi mungkin di sini pada kesempatan ini kita sangat baiknya kita mungkin membagi program membagi tugas dan juga menyusun program kerja ke depan seperti apa. Mungkin kalau ada pengembangan usaha juga seperti apa, yang seperti mungkin pernah kita bicara ya Pak Ayat ya, secara nggak langsung mungkin ada ide-ide dari teman-teman ke depannya gimana. Kemudian juga agenda yang keempat itu adalah kan kalau kita lihat ya di grup kan yang aktif orangnya itu aja ya Pak ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan juga anggota kita yang lain gitu ya, supaya juga mau terlibat, karena biar bagaimanapun ini usaha kita bersama. Kira-kira nih ke depannya kita mau apa nih? Nah, itu mungkin kita bisa bicarakan supaya ke depannya insya Allah bisa lebih maju, usaha ini bisa memberi manfaat dan semua banyak yang mau ikut tergerak aktif bersama kita. Mungkin agenda sementara itu aja gitu ya, kita belum berpanjang lebar dulu. Mudah-mudahan sih dalam waktu yang nggak terlalu panjang kita udah bisa menentukan apa sih ke depannya kita mau apa, seperti itu. Nah mungkin sebagai pembuka itu dulu yang saya sampaikan agenda kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin supaya acara kita berjalan lancar, juga mendapatkan ya mungkin ilmu-ilmu yang lebih baik, dan juga mungkin ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya persilakan ke Pak Yadi untuk membuka acara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, jangan, masa doa dulu, baca doa sekalian doa makan. Oh enggak Pak, saya minta izin nanti Udah nulis siap, Bu. notulennya pakai ini ya. Udah siap kok makannya.
Jadi gimana Om? Enggak, maksudnya Ngobrol. nanti gampang. Oh, iya. Ngobrol sambil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahibul bait, ibu antim serta keluarga yang saya hormati, rekan-rekan yang mudah-mudahan semuanya sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukurillah, mari sama-sama pada siang hari ini kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul di saung ini dalam rangka yang pertama silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan silaturahmi akan ditambah rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi awal dari usaha-usaha kita untuk menambah daripada penghasilan dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang kita ambil dari pertemuan ini, yang mudah-mudahan ke depan Allah berikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihaji niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya kita buka acara musyawarah kita ini dengan sama-sama membaca doa, yang mudah-mudahan sekali lagi usaha kita bersama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Yadi untuk doa pembukaannya. Kita langsung ke agenda yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu untuk laporan keuangan dari mulai bulan Juli sampai bulan Oktober. Mungkin Bapak-bapak sama Ibu bisa buka di grup inti, itu ada saya share laporan keuangan. Bisa dibuka nggak kira-kira? Soalnya saya Silakan laptopnya dibuka. Iya. Bisa kebuka nggak ya Silakan Bapak Ibu? laptopnya dibuka. Apa itu? Oh Bu, Saya nggak belum ada. kirim ya. Coba Bu, bentar saya kirim ke Bu ini dulu ya. Ke Bu tadi ini kelihatan. Oke. Bisa dibuka nggak Bapak-bapak? Nggak bisa. Yang tadi pagi atau? Iya yang tadi pagi. Iya, iya. Nggak apa-apa. Kalau Ada. misalnya nggak Bisa. dibuka. Bisa nggak? Coba. Bisa dibuka. Oke. Manis. Nanti saya ini dulu ya, saya jelaskan dulu cara bacanya mungkin. Terima Oh, kasih. jadi bisa dibuka? Bisa. Bisa Yang di ya. inti itu Iya yang diganti, yang barusan saya kirim paling bawah tadi. Enggak di Bu Japri ke Bu Siti kan belum sempat masuk gitu di Japri. Nah itu kan Pak, kalau kita lihat di paling atas itu kan ada bulan ya Pak, ada bulan Juli ya, ada bulan Juli, bisa diklik diketik bulan Julinya. Nah di situ dulu kita pertama kali pembelian yang harga 137.000 ya Bu Wanti, itu ada 11 orang yang beli, Bu Ari, saya, Bu Evi, Bu Sisi, Bu Laila Lubis, Bu Dwi Pujastuti, Pak Yadi, Pak Agus Saprudin, Pak Bu Yutiaro, Bu Putu Desi, dan Pak Ayat. Nah di situ udah saya checklist tuh karena itu paketan, jadi dia langsung ya, langsung. Nah di bawahnya kemudian itu ada laporan ya dari produk, misalkan kan waktu itu 6 paket itu ada produk soma ikan, ekado, kekian, fish nugget, dimsum ayam,
otak-otak dan ikan asin. Nah itu dari harga yang kita jual kita dapat keuntungan 1.500, sehingga di bawah itu ada keuntungannya. Untuk omsetnya sendiri 1.585.500 dan keuntungan yang diberikan ke KUB Tokecang itu 114.000. Nah nanti kalau ibu buka setiap bulan sampai Agustus, kemudian Agustus itu ada 4 kali ya, ada 5 kali, ada 5 kali pemesanan. September itu hanya ada 1 kali di bulan ketiga, di minggu ketiga sorry. Kemudian di Oktober juga itu ada 1 kali yang minggu ketiga juga. Nah kemudian ada kolom untuk profit KUB Tokecang, yang kemudian ada profit KUB Tokecang yang kedua. Nah kita coba buka di profit KUB Tokecang yang pertama. Di situ sudah saya rekap semuanya. Kalau di bulan Juli kita punya omset 1.589.500. Kemudian yang saya setor ke Bu Wanti itu 1.585.500. Sehingga keuntungan kita tuh ada 114.000. Nah di bulan Agustus itu setelah 5 minggu ya, omset kita sekitar 12.763.000. Yang saya setor ke Bu Wanti total 11.937.000 dan keuntungan kita di bulan Agustus 845.500. Nah kemudian di bulan September hanya ada pembelian di minggu ketiga. Itu total omsetnya 1.730.500. Kemudian yang saya setor ke Bu Wanti tadi baru tadi ya 1.576.500. Ada karena ada pembayaran kurang dari Bu Virus 1.000, jadi saya cuma terima 1.575.500. Kena biaya transfer itu 2.500, sehingga yang saya setor ke Bu Wanti hari ini 1.573.000, sehingga total keuntungan kita 154.000. Nah di bulan Oktober itu baru ada penjualan di minggu ketiga, itu total omsetnya 453.000, tapi saya belum hitung ya untuk keuntungan. Nah jadi untuk keuntungan sampai dengan, atau misalkan omset sampai dengan bulan Oktober ini kalau di total ya sekitar 14 juta ya, 14.083.000, yang saya setor 14.099.000 ke Bu Wanti, sehingga keuntungan kita sampai hari ini KUB Tokecang dari bulan Juli sampai bulan September ya, Oktober yang minggu ketiga itu 1.167.000 rupiah. Itu dari bulan Juli sampai bulan Oktober 1.167.000 rupiah. Itu untuk uang yang disetor ke saya, yang sudah saya setorkan juga untuk pembelian bahan atau produk yang dibayar oleh Bu Wanti. Jadi saya setor ke Bu Wanti sekitar 14.099.500. Nah itu yang dari saya. Kemudian mungkin nanti setelah ini, oh ya sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu mungkin. Kalau dari omset sih sebetulnya cukup besar ya Pak ya, tapi memang karena keuntungannya itu saya hitung kalau kemarin masih 1.500 kita hanya dapat 5% dari total omset, tapi kemarin dinaikin jadi 2.000, itu sekitar jadi 6% Bu keuntungannya, sehingga dari total yang 14 juta keuntungan kita Bu Wanti sampai bulan September terakhir kemarin itu 1.147.000. Ya kalau diambil yang 40 di bulan Oktober kita dapat 1.167.000. Nah itu keuntungan kita dengan omsetnya kalau sampai Oktober itu sekitar 16.083.000. Nah itu yang dari yang uang-uang masuk ke saya yang udah saya serahkan, sehingga di saya itu masih ada keuntungan kurang lebih 1.167.000. Nah itu saya ada yang mau tanya nih Bu Wanti, kan kita bulan September kan ada yang membayar dengan ongkir ya Bu. Ternyata yang membayar ongkir tuh yang masuk ke saya hanya 3 orang, Pak Ayat, terus Bu Hilalia sama Pak cuma 30.000, karena yang lain karena nggak tahu mereka langsung bayar ke Pak Dodo waktu itu. Jadi ya saya bilang udah nggak apa-apa. Nah kalau di bulan Oktober ini cuman baru Pak Bu Virus sama Pak Yadi ya kemarin ya Pak Yadi. Kalau saya kasih aja Bu ongkos itu, saya pikir memang dia belum dikasih ya. Enggak, makanya saya kemarin kan bingung nih, ongkirnya tuh langsung ke Pak Dodo apa ke saya dulu? Karena kemarin kan kata Bu Wanti, Pak Dodo kita bayarnya bulanan, jadi masuknya ke saya. Cuman di bulan September yang masuk ongkir ke saya cuma 30.000. Nah itu 30.000 saya masuk ke dalam keuntungan kita dulu, belum saya masukkan ke Bu Wanti jadinya, yang saya transfer itu belum termasuk ongkir Bu. Jadi kalau ongkir yang September ada 30.000, ongkir yang Oktober ini di saya 20.000, jadi ada sisa 50.000 untuk ongkir masih saya keep dulu gitu. Nah nanti ini kita mau sistemnya gimana untuk ongkirnya? Iya, ongkir sih memang sebetulnya kan
nunggu ya dari kita. Tapi kan saya nggak tahu kalau Dodo minta langsung ke Enggak, Pak Dodo nggak minta Oh, sih nggak Bu, minta. cuman jadi Orangnya. karena kita ngomongnya termasuk ongkir, kan Pak Dodo tuh kan pakai kayak Grab gitu, jadi disangkanya mereka langsung ngasih aja ke Pak Dodo 10.000 gitu, jadi nggak termasuk yang Kalau saya ditransfer. kemarin itu 60.000 ngasih ongkir karena dia kan ngantar 6 orang Heeh. pada saat akhir bulan ya, karena sebelum pulang ke rumah itu pas ini udah ada 6 ya saya bayar itu. Nggak apa-apa sih Bu, jadi maksudnya yang lain sih itu udah tahu. Nah mungkin itu tadi yang laporan keuangan yang dari saya ya Bu, yang masuk ke saya. Barangkali mungkin ada dari Bu Wanti masukan juga mungkin untuk penjelasan penggunaan yang dana investasi yang udah disetorkan ke Bu Wanti, mungkin bisa biar teman-teman yang lain juga bisa lebih tahu. Silakan Bu Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya sebetulnya gini, banyak banget sebetulnya peluang di sekitar kita itu ya. Saya juga melihat seperti apa istilahnya, sesuatu yang bisa kita raih, kita desain itu sesuatu yang harusnya cepat-cepat peluang ini kita ambil. Karena kalau saya sebetulnya bukan di bagian marketing, bukan orang yang biasa di keuangan. Jadi jangan ditaruh di sana. Kalau di bagian penelitian, bagian apa itu memang bidang saya gitu. Nah Bapak Ibu, kemarin saya mengajak tuh cepet banget, teman-teman juga ya. Tapi saya minta gini, usaha ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya Pak. Bukan naruh uang terus pengen dapat untung, itu belum keluar aja Bu. Jadi jangan ini gitu ya, kita bukan itu tujuannya. Sekarang gini, Bapak beli juga ke tempat lain, keuntungannya buat siapa? Buat orang lain kan. Tapi kalau Bapak beli di sini, di tempat kita, keuntungannya kembali ke kita semua gitu. Nah itu bukan perkara yang sedikit loh Bu. Jadi saya gini, kemarin saya ngajar ke Kuala Lumpur, sempat diminta untuk membuat seperti apa ya istilahnya itu, mereka di sana itu nggak punya Bu, yang namanya buah dikemas tuh nggak ada, yang namanya jajanan camilan itu. Saya juga bingung, di Malaysia itu orangnya banyak juga gitu, tapi nggak seperti kita, semua tuh ada. Nah ketika saya diminta untuk mendesain jajanan di sana, makanan apa, kan saya mikir ya, nggak usah di sana, di sini aja kita masih bisa kok gitu kan ya. Tapi ya saya bisa, jadi saya kebetulan saya juga mengelola nih, bukan mengelola maksudnya bergabung dengan 10.000 pesantren. Itu juga kita lihat deh anak-anak kita. Saya selama di Kemenpora diminta, bayangin atlet itu makannya di desa nggak Pak? Telur itu jatah setiap hari itu minimal 2, susu ini gitu kan, sama dokter itu udah ada jatah makan. Kalau anak kita di SD, di SMP makannya diabur, minum teh yang nggak jelas. Ini kan tehnya jelas Bu, teh kan. Coba Bapak lihat yang teh yang 1.000-an apa 500 itu. Iya. Teri, Gelas. teh gelas, terio, teh sisri, Sisi itu bahaya. Iya. Masa depan anak kita dipertaruhkan. cappuccino Sekarang banyak. Ibu bapak nih makan nasi sama kan di rumah makan nasi, tapi ketika nasi dikasih rumput laut beda nggak? Bu Emil tadi yang masukin rumput lautnya nih Pak. Jadi kalau enak punya Bu Wanti, kalau nggak enak bilang ke Bu Emil. Curang ya. Nah itu Jadi tambah putih ya Bu ya? enggak, kalau Enggak. putih mah enggak Bu, dia cuma Jadi tambah jadi seperti kayak kayak ketan. iya, jadi lebih enak lah kalau menurut saya ya. Nah itu Bu, jadi kita perlu berinovasi, perlu banyak belajar, perlu ibaratnya gini, kalau kita makan singkong dengan tape singkong, kira-kira Bapak lebih suka makan mana? Tape singkong. Tape singkong kan? Iya. Tapi kan untuk membuat tape kan singkongnya harus diolah dulu, direbus dulu, Melalui proses. dulu, difermentasiin, baru jadi tape yang enak. Nah seperti itu juga perjalanan kita. Saya dapat kabar gini, kemarin waktu saya di Serang, saya baru pulang 2 minggu nih Pak ngajar di Serang itu. Beras itu Pak dari ujung ke ujung, dari mulai desa Ciruas, kecamatan Tanara, kecamatan Tirtayasa, kecamatan Kronjo, itu nggak kurang, itu baru satu daerah Pak, belum Lebak, belum Pandeglang, belum Sukabumi, Cianjur, Subang, belum kita ini Karawang yang sumber beras. Kok kita bisa impor, contohnya gimana gitu. Ini berasnya nggak impor, nanti Bapak dan Ibu boleh saya bawain berasnya, nyobain di rumah. Boleh nandur. Beras nandur. Coba kita ini pengelolaannya salah. Sekarang kenapa
petani mengeluh pupuk nggak ada, harga jual murah. Itu belum pernah Peran kita di mana nih sebagai umat gitu loh Pak? Katakanlah kita pakai cong ini berperan nih Pak. Keuntungannya nggak kembali ke orang, ke kita kok. Saya malah bilang ini, boleh nggak sih Pak? Kalau kita itu punya peran ketika mereka panen, kita beli dengan harga yang layak, tungguin sampai dia ini kita beli. Kita rugi nggak? Enggak. Dia rugi nggak? Enggak. Kan saling tolong menolong. Ada nggak yang duit? Kalau sekarang enggak. Datang beras impor, jebret, harga dia tuh Jatuh. jatuh. Apa susahnya sih mereka menikmati harga mahal? Saya beli 13.000 sekilo dari penggilingan nggak apa-apa. Saya nggak rugi kok. Kenapa? Berasnya nggak ada pengawetnya. Coba Bapak ke gudang beras itu disemprot loh. Pemutih. Pakai pemutih, pakai yang pengawet kayak untuk jamur anti itu. Kan udah nggak sehat kan? Kalau nggak nyucinya nggak bersih, kemana masuknya? Nah itu Pak, di Kanada itu, di Kuala Lumpur itu, kita dimodalin tuh sama koperasi kayak begini, kumpulan manusia yang peduli aja. Jadi bisa saya sama teman-teman diaspora, itu kumpulan 1 juta, 1 juta. Kita ada 50 orang, 50 juta. Beli produk apa? Punya UMKM Indonesia. Ayo, kita jual nih di sini. Kan mereka dibantu, kita juga nggak rugi. Dan ini sudah jalan gitu loh Pak. Saya berharap ini kan kita buka jalan Bu kemarin ya Pak ya, dengan usaha yang sudah kecil-kecilan, tapi nanti lama-lama gede-gedean. saya terkejutnya gini loh Bu, ketika Bu Emil pertama kali laporan tuh untuk 1 juta itu ya, hanya dalam 1 bulan kan Pak. 1 juta itu Pak Ketua kan istilahnya bisa tuh ngecek ke Bu Emil 1 juta. Oke, jalan apa nih 1 juta supaya nggak diem. Bapak nyimpen uang 500.000 juga di bank, ada bunganya kok. Iya. Potong admin Iya. 20.000. Habis Lama-lama nol. tapi di sini kita saling menolong orang, dapat keuntungan. 1 juta beliin pepaya. Pepaya di Indomaret itu yang jelek pepayanya Pak. Yang pepaya yang udah diimbu, ini kita nggak pakai imbu-imbuan pepayanya. Dari kebun langsung. kakak saya sendiri. Tapi punya kakak saya udah dicek sama orang Bu, sama Indomaret dulu apa. Saya udah bilang, pokoknya aku minta besok, ya udah simpan aja uang di sini berapa. Aku simpan 2 juta udah. Pokoknya nggak boleh Booking. sama seperti ikan kita begini juga Bu, kita dapat harga murah segitu karena saya udah nyimpan 20 juta. Uang Bapak dan Ibu ini nggak hilang uangnya. Kita tinggal ngambilin barang aja, tinggal bolak-balik, kita kan dapat untung terus Pak. Tapi peran kita kemarin sempat juga ada yang muji Ibu loh. Pak Herman itu, Bu Emil itu keren banget, aktif banget, dan itu juga honornya beda Pak sama saya. Saya bilang ke Pak Herman, kan Pak Herman masuk di humas ya, tapi hari ini karena beliau ada urusan keluarga, saya suruh ikut. Pak nanti tolong bantu Bu Emil. Pak Herman kalau misalnya Bu Emil minta tolong apa, Pak Herman yang bisa disuruh, karena Pak Herman paling muda. Pak Herman bantu Bu Emil belum nggak berani nyuruh Pak Paris, nggak berani nyuruh Pak Jadi apalagi Pak Ketua Senior. senior, kita tolong dong gitu, nggak mungkin. Paling muda ya. Nah itu jadi 1 juta kecil, ketika uang 1 juta di Bu Emil nggak boleh didiemin Bu. Sekarang pepaya, saya yang bergerakkan, saya ke sekolah kan, ada acara bikin makanan sehat atau apa, Pak ini kita kasih pepaya dan tidak ada yang nama pepaya itu, nanti Ibu lihat sendiri aja buahnya, beda kan, buah pepaya yang diimbu, matang yang diimbu Itu dengan yang matang ya. asli, Iya diperam. dan masukin ke air yang karbit apa itu, Karbit. iya kan beda warnanya Bu. Di Indomaret 20.000 loh sekilo. Sekarang kalau Ibu beli 9.000 itu sekilo, kita jual ke sekolah, katakanlah kita ngambil untung 1.000, 10.000. Jangan berpikir ngambil untung besar Pak, tapi kita muternya cepet. Iya. Itu aja, biar yang ngambil untung tuh orang lainnya. Katakanlah dijual sama sekolah 12.000, dia punya untung 2.000. Itu gak rugi, jauh di bawah Indomaret tuh Bu. Terus kemarin 1 juta, kalau kita kasihin tuh dengan uang, katakanlah kita 2 juta naruh ya, dapat katakanlah misalnya 9.000 atau 10.000 lah buletin, 10.000 sekolah, berarti sudah 100 kilo. 1 juta, Kintal. 1 kintal. Berarti kalau 2 juta, 2 kintal. Ketika kita udah nyimpan 1 juta uang Ibu itu ya, uang masukin, kan boleh kita ke sekolah ngasih, sudah bisa ngambil pepayanya. Sekolah bayar dong ke kita. Ada nggak uang yang diem? Enggak. Jalan. Dari 1 juta itu kita ngambil untung misalnya 1.000, 100 kilo 1.000 udah berapa Pak? 100.000.
udah 100 kilo 100.000 itu dalam seminggu Bu, tapi terus gitu. Jadi uang itu bergerak terus Bu. Itu yang udah saya rasain ya. Ibaratnya gini, Pak Paris tidur juga uang 500.000-nya berjalan. Iya kan? Bu Nur juga. Bu Nur gak ngapa-ngapain tuh. Saya, Siti. Iya, Siti. Bener. Gubernur. Iya, Balik. Maaf Jadi ya, Bu. uang itu berkembang biak. Iya, berkembang biak seperti yang udah sama saya ya Pak. Saya juga sama uang 1 juta itu 12 tahun yang lalu Pak. Kami patungan dulu. Itu kami tambak, ngelola tambak, terus itu 21 juta waktu itu ya. Sekarang itu udah jangan diceritain ya Bu. Orang yang ngelolanya jujur, termasuk Bu Emil ini, Bapak percaya sama Bu Emil semua. Saya mah nggak pernah nengokin, bodo amat mau masuk berapa juga, terima kasih gitu doang. Pak nggak pernah dicek Pak. Ini laporannya lengkap semua ya Bu. Jadi nanti Iya. kalau ada yang punya laptop, download ke laptop aja. Itu jadi nanti per bulan Juli, Agustus, September yang beli siapa aja, ada kolomnya di sebelah kanan. Nanti saya bikin ringkasannya di bawah, produk apa yang terjual paling banyak. Kalau dari seluruhan itu yang paling primadona tuh otak-otak Bu. Otak-otak tuh paling banyak pemesanannya. Jadi nanti kalau dibuka laporan ini tuh udah setiap itu udah ada gitu ya, dari bulan Juli sampai ini. Terus setiap di bawah keterangan ada saya buat tuh, misalkan total uang masuk ke saya berapa, yang saya setor ke Bu Wanti berapa, keuntungannya berapa. Jadi tiap bulan ada berapa yang saya transfer, dipotong biaya transfer 2.500, saya kan pakainya BI Fast tuh Iya, Bu. iya. Kalau mau pakai Kalau dipotong aja flip, gitu. soalnya bisa teman agak ngeri, soalnya saya pernah jadi dia nyangkut, jadi harus nunggu berapa proses. Jadi udah deh mendingan Benar, 2.500 daripada gratis tapi ada resiko gitu, saya nggak berani Terjadi gitu. sama Jadi saya itu Bu. jadi setiap transaksi pasti kepotong 2.500 Bu, Nggak apa-apa, nanti seperti itu. diambil aja Bu. Kecuali memang yang uang untuk yang ongkir belum saya setor ke Bu Wanti ada 50.000. Nah mungkin gini Bu Wanti, yang pengen tahu nih teman-teman, kan kita kan nih sekarang sistemnya nih kalau saya ngelihat kita kan hanya kayak menjualin gitu ya, keuntungan di saya kan masuk 2.000 per item. Kalau di bulan Oktober kan kemarin kebetulan baru 20 item nih yang terjual, berarti masuk 40.000. Kayaknya kalau kita menunggu gitu kan agak sedikit lama ya Pak ya. Nah apakah kita mungkin mau bahas dulu nih, misalkan uang investasi yang masuk berapa nih? Apakah bulannya tadi kan udah store di sana semua nih untuk nyimpen, misalkan tadi katakan 20 juta. Ya, waktu itu kan pada kita baru 12 ya, yang saya kirim berarti baru 14 juta yang dari penjualan kemarin. Nah itu apakah tetap nanti sistemnya begitu, atau kita nih mau duduk bareng-bareng nih, apa kita mau yuk kita susun bareng-bareng yuk, ini uang ini berapa untuk pembelian stok barang berapa, terus untuk bayar yang ngirim berapa, atau mau gimana, atau nanti Itu separuhnya. nggak usah Bu. Oh gitu. Itu kan udah ada manajemen ya. Kita Mm-mm. biar nggak pusing juga. Ibaratnya kita tuh sebetulnya diceritain ke belakang dulu ya. Kalau kita mau katakanlah jadi pedagangnya gitu ya, kepanjangan dari usaha ini, itu kita jauh Bu, untungnya itu nggak segitu. Karena pengalaman saya ya, karena ini kita masuknya ke agen gitu ya, dengan uang nyimpen, pokoknya target 1 bulan tuh 1.000 fix sebenarnya ya harusnya. Jadi 1.000 fix itu saya udah yakin bisa. Kenapa? Kita punya 100 di sekolah Pak. Jadi kita tuh harus sama-sama bareng-bareng semuanya bergerak gitu loh. Masalahnya yang bergerak itu Bu, ya Nah, saya ya yang itu dia. bergerak. Makanya ada nanti kan ada yang kita gaji Bu, kan kita selalu mengevaluasi, kan saya bilang ke Bu Emil, setiap 4 bulan pasti saya evaluasi. Nanti ada tim orang yang akan kita gaji. Gini contohnya, nggak mungkin Bu dari sekolah itu 10 orang nggak beli, mah nggak mungkin ya Pak ya. Kan bisa aja kita tawarkan ke murid, ada program makan ikan, kita masukin, tapi kita memang ngambil untuk itu nggak usah banyak, yang penting uang ini jalan terus gitu. Saya kenapa seperti gini, misalnya enak dengan harga yang masih jauh di bawah, orang bisa dapat untung besar, lebih besar, terus istilahnya aman. Kita juga kadang-kadang nggak kebagian ikan Bu. Saya sebagai istilahnya dari dulu pertama kali 2009 ini berdiri sama-sama gitu, ikan juga nggak selalu ada, susah juga. Nah kebetulan saya kan asisten Pak Rohmin, jadi kalau Pak Rohmin nggak boleh ngasih tahu Bu Wanti, jangan kasih ke orang, hanya ibu yang saya kasih. Jadi kalau ikan nggak ada, misalnya kita perlu ikan 3 ton, dia bilang ke saya tinggal bilang ada kirim bisa nggak 3 ton ikan ini gitu.
tetelan sama ini ada Bu ya, kalau saya yang minta pasti ada dikirim kan. Di Habib tuh sama Pak, kadang-kadang kita kesulitan. Nah maksud saya gini loh Pak, ini kan kita usaha tuh jangka panjang, bukan berarti ini ya insya Allah kalau uang tuh aman Bu. Sekarang kalau kita mau mikirin, katakanlah mikirin untung rugi, berapa bulan nggak ada pemasukan, saya aja di freezer itu kan nganggur juga. Kan saya juga nggak bergerak, kecuali memang saya masukin ke hotel, itu kan urusan saya yang lain ya. Kalau urusan kita kan yang ke sekolah ini kan ya Bu, maksudnya gitu loh Bu. Kita memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah, guru-guru, teman-teman yang kita create biar mereka itu juga dapat produk dari kita yang tidak pakai pengawet, bukan yang di pasaran murahan loh ya. Kemudian produk ini sehat, kita juga membantu, saya kan membantu, saling membantu semuanya. Terus tadi kaitannya dengan gizi anak-anak, kalau misalnya dari keuntungan yang kita dapat sekarang dari uang itu ada perhitungannya Pak, ini perhitungannya ya. Jadi 40% itu untuk manajemen. Itu termasuk semuanya nanti manajemen, termasuk kita ini yang pengurus. Terus 25% itu investor. Itu kalau bayangin Bu, kemarin kita 1 juta ya, 500 ya, per orang 500. bukan Oh, 1 keuntungan. juta keuntungan Oh, iya, umpama ya. iya, yang di bulan Agustus. Iya, di bulan Agustus umpama 1 juta itu. Berarti sudah ada 250.000 untuk keuntungan investor. Iya kan? Nah itu Bu, 250.000 kan kalau kita posisinya banyak, semua sekolah itu baru memulai loh. Bayangin baru memulai loh Bu, baru melangkah, itu udah segitu, baru kita aja. Belum kita ini kan gimana, nanti misalnya ada program makan ikan, sok beli. Jadi biar sekolahnya yang punya untung. Otak-otak kalau di pasar itu kan yang itu di supermarket itu kan bisa di atas 26 Bu harganya. Ya kita cuma berapa? 20.000 sekarang. Harusnya 20.000, bayangin. 19.500. Selisihnya 5.000. Kalau reseller ngambil untung 3.000 aja masih punya untung lagi. Umpamanya ya Bu ya. Nah gitu, jadi kita bawa ke sekolah, saya sekolah mau pesan berapa. Jadi nggak langsung lagi besok ke guru-guru enggak. Oh, jadi ke sekolah. Iya, nanti kita ke sekolah aja. Tapi kan nggak banyak Bu, paling satu sekolah cuma 1 orang yang pesen gitu. Oh kan nanti kan saya iniin sebarin Bu ke sekolah, semua sekolah biar mereka yang mengenal. Dan ya kan kalau mau beli atau enggak terserah mereka, tapi pasti mereka nggak mungkin enggak, bukan tidak ada juga. Dan kita kan ngomonginnya bahwa ini kan kegiatan ini kembalikan kepada kita, bukan keuntungan siapa pribadi seseorang gitu ya. Terus juga itu kan selisihnya lumayan besar Bu, untuk katakanlah untuk bisnis. Kalau bukan agen nggak segitu loh harganya, nggak mungkin. Bapak lihat punyanya Sumasaki, punyanya Bening atau punya siapa, itu harganya 17.000 kotak-kotak itu sama, tapi 250 gram Bu, bukan 500 gram. Iya, nah itu. Terus 10%-nya untuk sedekah, 10%-nya untuk pengembangan, tadi itu yang kita misalnya mau pepaya atau mau apa gitu ya. Kemudian yang 15%-nya untuk pelatihan. Jadi nanti kita ada pelatihan, jalan-jalan, yang investor aja ya. Tapi kita akan melihat juga investor yang tidak punya award, tidak punya katakanlah Pasif lah. Cuman Pasif, naruh modal pasif, doang. iya pasif kita gitu. nggak butuh. Kita nggak butuh. Punten aja, kita kan kebersamaan ini, bukan. Saya Bu Emil gini, Bu Virus kan dari Bu Emil, betul nggak? Nah seperti itu Pak. Jadi kita juga harus merangkul yang lain. Ini ada Kayak ini. multi level lah. Nah itu kan nggak ada yang rugi. Bu Emil juga nggak ngapa-ngapain, tapi kan ini untuk kebersamaan kita, untuk usaha kita. Saya sekarang omsetnya sudah hampir 30 juta usahanya. Padahal kita modalnya, nah itu tadi Pak. Jadi semakin lama, semakin keuntungan besar itu kita terus kita punya kesempatan itu. Contoh sekarang kita ambil kesempatan pepaya. Pertama kali saya ditawarin pepaya itu sama Bu Matoda. Oh, ada. Iya, jadi Bu Matoda punya pepaya. Saya bilang boleh Bu, karena saya kekurangan. Karena saya memasukkan punya kakak saya kan memang nggak banyak. Saya dikasih jatah sedikit karena sudah diambil sama Lulu. Waktu itu sama supermarket. Tapi mereka, kalau saya nggak mau, saya bilang ini, nanti kalau saya ngambil dari keuangan nggak mau yang semua diambil. Kalau saya nggak mau, harus udah ada yang keluar kuning, baru saya ambil, saya simpan di kebun. Udah
katakanlah udah siap ditransfer. Ini matangnya matang normal gitu. Nah, matang normal, tidak ada yang namanya dikasih cairan-cairan gitu, nggak ada. Karbit nih. Nah ini kesempatan kita Pak, bahkan nggak cuma ke sekolah, nanti orang ngeliat mau dong saya pasti yakin ini. Organik. Orang-orang yang paham tentu akan memilih itu. Iya, dan warnanya kan beda Bu, pepaya yang dikarbit sama pepaya yang asli matang betul kan, beda. Nah itu, nah mungkin Bapak dan Ibu bisa memahami ya, kalau uang Bapak, uang itu invest baru 14 ya. Oh, 14. Itu istilahnya aman Bu. Nanti dalam sebulan kita ngambil 1000 fix, saya ngedrop nih, nanti kita ngedrop nih ke kacang ke sekolahan, lab school semuanya gitu kan. Misalnya Pak Ayat juga mungkin bisa menginfokan ke lab school ya. Sebetulnya udah bisa bukan Iya. itu, tapi mereka masih mengambil di produk luar mereka. Pada saya ini harganya cuma 20.000 saya bilang kotak-kotak gini. Aduh kan, Padahal jauh lebih murah ya. yang lebih murah juga masih belum kita. Mereka Ya, udah punya mungkin. langganan kan. Ya. Mereka udah punya langganan. Punya langganan Udah ada yang masuk. buat kayak nugget gitu ya. Nugget itu berapa, terus apa yang gampang-gampang tuh basreng gitu. Itu 8.000 cuma segini. Itu pasti kecil 8.000. Kue segini aja 3.000. 3.000 5.000 gitu. Emang di Repsol itu kan Repsol itu tidak ada apa? Tidak ada kantin lain kecuali putra-putranya yang punya sekolah. Itu yang agak saya berat, tapi tetap si Wisnu kalau punya akang ini gitu. Dia juga nginap harus ke sini gitu. Jadi wah Panjang, udah prosedurnya. panjang. Jadi Birokrasinya panjang. saya lebih baik ini. Terus ada teman kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Kang udah tahu aja di rumah saya kalau banyak. Nah saya juga lagi bagaimana caranya tokecang tuh nyaruh di rumahnya dia gitu. Rambut sekian ya kayak di supermarket lah gitu. Terus nanti ininya dari mana? Apa, freezernya, nah itu yang dia selalu bertanya itu. Oke lah, nanti coba hitung dulu saya bilang, saya nanya freezer yang bagus itu sampai 4 juta. Nah, ini terus kebetulan ada sahabat dulunya di Indomaret, dia yang pegang penerimaan itu. Tapi kalau ke masuk ke Indomaret jangan Pak, saya udah pernah itu. Invoice bisa 3 bulan lama, jangan. Enggak, itu bukan ke Indomaret Bu. Saya kan tujuannya dulu Oh, Indomaret tuh karena temen, dia manajernya di situ tentang ikan semua kan dia yang nangani, megang gitu. Hati-hati ini gitu kan. Oh ya. Nah, bagaimana sekarang Tokecang bisa nggak menyiapkan sebanyak itu, mungkin pembayarannya langsung cash kan itu. kalau Jadi cuma misalkan- sebulan nggak apa-apa, tapi lama di Indomaret. Tapi Enggak, saya setuju tuh. bukan di Indomaret, di Pengembangan ini boleh aja, tuh dikit. di apa di guru Pak, Di di guru. Saya teman. di guru dulu, saya agar bisa guru-guru kita tuh pesen ke dia, Iya. kita nitip. Apa-apa. Saya juga lagi berusaha gitu. Saya kebetulan kan seorang auditor di Lexus. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh bisa, ya wah saya laku nggak coba gitu. Coba aja dulu Iya, gitu kan. betul. Saya coba sekian bilang dunia. Saya punya dan terus juga aku temennya dia juga dekat gitu. Greg tanya si Danang enggak. Orangnya di yang punya sekolah tuh pada diem semua gitu. Jadi saya juga, aduh gimana ya caranya gitu. Jadi emang manajemen ini agak repot. Kepala sekolah wadah oke aja Pak. Itu Pak Ayat tuh jual ini kan. Saya kan sering bawa, saya bantu juga di Bandung apa buat bakso dari ikan dibuat di ini di basreng itu ada sedang itu di bupati tadi bawa pada di rumah masih ada itu lumayan ternyata dari 1 kilo tuh 80.000 sekilo. Jadi dibuat di botolan ini segini tuh 25.000, itu yang pesen banyak gitu. Jadi saya juga kewalahan Pak. Wah saya juga gitu kan itu. Nah, itu sedang lagi saya jajaki terus Bu. Makanya saya bilang ini manajemen Tokecang tuh akan dijadikan sebagai apa? Kita sebetulnya gini, kita kan Manajemennya tuh apakah benar manajemennya Tokecang itu kita legalkan atau istilahnya
via sesuatu bahwa Kesang itu adalah distribusi ke siapapun bisa gitu. Iya, ke siapapun bisa, nggak masalah. Bisa. Cuma kan ini kita punya kesempatan di guru-guru Iya. di dalam si sekolah. Kita punya 180 sekolah SMP dan punya 300 SD, belum TK. Nanti ke depan kan dari memang setiap 4 bulan selalu evaluasi ya Pak. Yang namanya usaha tuh nggak ujuk-ujuk kok untuk. Tapi kalau kemarin udah 1 juta itu udah luar biasa. Karena saya ngalamin yang namanya jatuh bangun, yang namanya semua. Bahkan ini juga sekarang sebetulnya saya harus ke TI ya, karena kebetulan kita mau buka pabrik di Kenya Pak, untuk kayak pisang keripik, singkong keripik gitu. Nah saya bilang ke temen, insya Allah saya sore jam 4 kesana. Maksud saya gini, Pak, ayo kita bareng nih, kita punya sawah sambil yang sekolah itu. Saya kan ngeri juga Pak, guru itu banyak yang punya pinjol, yang punya ini itu, dan saya tahu persis. Saya ngeri deh. Nah mungkin setidaknya dengan ada seperti gini kita tidak bisa bantu banyak, tapi minimal ada satu kegiatan positif yang kayak kemarin tadi malam nih, kemarin jam berapa tadi malam ya, jam 8 Pak Bayu itu kesini pinjem uang. Saya bilang izin ke saya dulu kan, karena dia uangnya ada di bendahara, boleh dikembaliin, kita punya ya tadi seperti uang yang nanti di Bu Emil, yang uang sedekah itu disimpan, tidak semua disedekah itu artinya di itu ya, tapi sedekah itu salah satunya adalah boleh minjam tapi tidak pakai bunga, tidak pakai uang itu bensin, silakan hubungi Bu Emil, kita punya. Nah itu Bu, memang ini jangka panjang, kerjaan kita akan banyak. Kalau ada orang yang ngomporin misalnya begini begitu, jawab aja 500.000 di bank juga nggak akan ada bunganya gitu. Di sini kita niatkan dari awal, kita juga bantu orang. Mungkin ada orang yang punya usaha. Kemarin saya udah nemu orang punya usaha bagus, ini bisa kita ambil. Jadi kita modalin ke dia, kita jual ke sekolah, kan dia terbantu, kita juga nggak rugi. Kita nggak mungkin bisa memproduksi itu kan ya Bu ya. Iya. Nah itu salah satunya itu Bu, ke depan banyak banget. Jangan sampai mereka itu pinjemnya ke online, pinjemnya ke apa istilahnya yang bank pinjol emok, pinjol itu pinjol bank ya. keliling bangke bank Nah keliling. lebih baik kita modalin, dia buat produk. Itu kemarin bagus produknya, saya senang. Insya Allah nanti saya nggak kasih tahu dulu, nanti saya bawakan. Tapi sekarang mungkin sambil ngobrol sambil makan, karena alatnya udah pada Banyak. Mungkin nanti kita habis ini agendanya gini aja kali Bu ya, kan tadi untuk laporan keuangan yang penjualan udah ya, terus kemudian yang untuk dana investasi dialokasikan untuk disetor ke agen kan tadi sebesar 20 juta, jadi berarti ada sebagian dari punya Bu Wanti. Kemudian habis ini kan kita ada pembagian tugas nih untuk panitia inti, karena kan panitia inti ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada wakil dan lain-lain. Nah itu kita bergeraknya mau bagaimana nih besok nih, misalkan ketua apa sih tanggung jawabnya, terus misalkan wakil harus apa, sekretaris dan bendahara saya harus ngapain, apakah kita perlu tim untuk yang kayak promosi atau gimana. Nah sambil kita mungkin membuat program kerja kali ya Pak, untuk pengurus inti kita mau apa nih ke depannya gitu, supaya pengembangan mungkin gitu kali ya Bu ya. Iya. Jadi biar Setuju, kita Bu. jadi ada target kita ke depan mau apa gitu seperti ini. Tugasnya ada. Jadi mungkin gini kan, kalau saya kemarin kan saya sempat bilang tuh sama buat tim payet saya tuh nggak enak ya, saya bendahara tapi kok kayaknya saya semua yang ini, jadi ntar takutnya saya ngambil ginian orang nih gitu. Nah terus apakah besok misalkan nanti ada Bu Sisi yang bikin ini loh kayak pengumuman PO per minggu. Sekarang nih Pak, Wis. Iya, enggak misalkan Bu Sisi sekretaris apa untuk PO gitu misalkan ya. Nanti saya pokoknya saya untuk urusan rekap data ini sama apa tuh untuk keuangan, pokoknya saya yang buat. Nah mungkin ada baiknya juga kali saya laporan di grup yang KUB yang investor kali ya Bu, biar yang lain pada tahu gitu. Jadi kan selama ini hanya di grup inti nih, jadi biar investor tahu, biar mereka juga oh ini ya kayak begini keuangannya, jadi nanti biar pada baca juga bisa tertarik untuk terlibat Tadi saya juga udah nyobain. seperti itu. Nah mungkin nanti kita bagi tugas nih kali Bu Sisi gimana Pak Ayah gitu, jadi biar khawatirnya kan orang melihatnya bukan apa-apa ya, bukan saya nggak mau, saya cuma mau aja, cuman ini kok yang ini terus gitu, jadi ntar saya takut aduh saya nggak enak nih ketuanya, nanti saya ngelewatin ketua Kalau saya sih enak-enak. Enak sama Pak. Saya juga enak banget Pak. Udah berarti ya.
Cuma kalau madang enak aja. Enak aja dah. Enak-enak. Maksudnya biar sama-sama lah, maksudnya kita kelihatan solid gitu apa pengurusnya nih. Oh ini nanti Bu Sisi mungkin tiap minggu nanti yang itu loh Bu, pembukaan PO gitu-gitu. Nanti harus gitu cuman gantian. nanti gini Bu Kadang Wanti, saya lupa loh ke Bu, ini hari sekitar apa? iya. Saya nggak tahu hari. Kalau udah ada yang dikirim, kan saya suka nggak tahu tuh. Iya. Nanti kan kalau udah Bu Emil udah dikirim, berarti saya tinggal ngedata tuh, misalkan pesanannya Pak Ayat berapa. Nanti saya japri satu-satu tuh, Pak udah diterima belum? Pura-puranya sih ngejapri, udah nanya. Padahal kan konfirmasi pembayarannya ya, kan gitu. Harus gitu. Pak Ayat mah harus dikagetin. Yang lain sih insya Allah. Cuma kayak kemarin tuh Bu, yang pas di September sama Oktober awal, saya kan emang ngehang tuh karena banyak Sambil atau virus atau makan. apalah. Jadi kayak tadi tuh. Kita jadi mah tiap dukung aja ya Bu muncul Emil ya. nyanyi Tuh kan. Ini apa sih? Jadi Bener. sekarang Bukan, di udah reset itu. ulang, cuman Jangan. jadi chatnya tuh kehapus semuanya. Jadi data yang September sama Oktober tuh saya tuh makanya saya minta lagi sama Pak Yadi apa pesanannya apa ya di saya soalnya hilang semua gitu. Ini ngomong mulu. Ayamnya Suka ya. Ini ayam organik Pak. ayam organik. Ayam organik. Oh, Nasi rumput. entar dulu Bu. Nasi rumput laut. Nasi rumput laut. Ikan geprek, ikan asin geprek. Ikan asin geprek. Ayah Pak Yat nggak makan Pak Yat? Lagi menikmati. Kebetulan sekolah ini kan ada ramses Bu. Ini aja sih. Taruh sini. Seni perlombaan semua di tanggal 2. Nah kalau Kepecang mau ikut jualan, di situ emang kita bayar, istilahnya bayar standnya itu 800.000 lah. Selama 5 hari. Bayar skannya. Gratis satu tuh kayak sama. Karena ada penitiannya Bu. Cuman masalahnya kan yang nungguin siapa Yang gitu. nungguinnya siapa? Nah Itu itu. masalahnya. Gitu. Saya yakin jangankan kita produk ikan bagus-bagus. Orang tahu goreng aja Pak Laku. habis terus. Tahu apa segala macam. Nah, ini saya pelajari karena saya juga jadi panitia di sana. Jadi saya waduh. Pak Yadi, mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan. Amin. Insya Allah makin maju. Amin. Dan Insya Allah bisa membawa kesejahteraan buat kita semua. Amin. Pada Pak Yadi saya persilahkan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mari sama-sama untuk supaya berkahnya acara kita tutup dengan doa. Di awal kita buka dengan doa, ditutup juga dengan doa. Karena istilahnya begini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cerah permulaannya, maka akan cerah juga akhirannya. Amin. Jadi awalnya baik, akhirannya juga baik. Amin. Dan apa yang kita bicara ini bagian daripada usaha ekonomi yang merupakan jual beli itu muamalat bagian daripada ibadah juga. Amin. Yang merupakan ibadah ghairu mahdoh namanya. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi berkah dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.